Bahkan di dalam satu hadis yang sangat terkenal dalam kajian tasawuf itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal atau mengetahui nafsunya, dia pasti bisa akan mengetahui Tuhannya atau pemeliharanya, pendidiknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui nafsu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimin, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Beberapa waktu lalu telah saya sampaikan berkenaan dengan objek kajian tasawuf, yaitu iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, dan nikmat atau rasa dalam dada atau hati kita, lalu takwa dalam hati atau dada kita. Berikutnya saya ingin menyampaikan salah satu objek kajian tasawuf yang sangat penting adalah apa yang disebut dengan nafsu. Jadi ini yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama, apa itu nafsu, lalu bagaimana bekerjanya nafsu, bagaimana kita bisa mengetahui nafsu itu. Nafsu secara bahasanya nafas kan, identik dengan nafas kita. Maka nafsu itu hidupnya seiring dengan jasad. Atau mati dan hidupnya jasad bergantung pada nafsu. Ditandainya ada nafas. Selama nafas masih ada, berarti jasad masih hidup. Nah, sebaliknya kalau nafas tidak ada, berarti jasad mati. Nah, semakin tua jasad, semakin kuat nafsu. Berupa keinginan, nafasnya. Semakin muda, nafas atau kekuatan nafsu semakin lemah. Maka bisa dilihat orang kalau nafasnya ngos-ngos itu menunjukkan keinginan itu berat, keinginannya banyak, keinginannya banyak sementara jasad semakin tua. Inilah yang harus diketahui oleh masing-masing diri kita. Bahkan di dalam satu hadis yang sangat terkenal dalam kajian tasawuf itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal atau mengetahui nafsunya, ya, dia pasti bisa akan mengetahui Tuhannya atau pemeliharanya, pendidiknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui nafsu itu? Nah, mengetahui nafsu itu dengan catatan yang disebut dengan iman. Imanmu akan tahu akan nafsumu. Apakah ia nafsu ammarah atau lawamah atau mulhamah dan lain sebagainya itu. Ilmumu dalam dadamu tahu nafsumu. Rasamu atau nikmatmu bisa merasakan. Takwamu yang berfungsi mengontrol apakah dirimu itu ikut nafsumu sehingga menjadi maksiat atau kamu ikut takwamu menjadi taat. Ini tahu, takwa. Jadi satu nafsu itu dikontrol oleh 4 komponen anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman, ilmu, nikmat dan takwa. Iman, ilmu, nikmat, takwa ini untuk mengkontrol, untuk mengetahui, untuk merasakan, untuk mencek selalu daripada nafsu. Maka nafsu itu ada beberapa tingkat kan. Yang paling utama adalah nafsu ammarah, bisu.
Kenapa ammarah bisu? Ammarah itu berbeda dengan amir. Kalau amir itu mengajak dengan baik gitu. Tapi kalau ammarah itu mengajak tapi memaksa, mendorong sangat kuat menjadi ammarah. Maka ammarah itu mesti bisu, mendorong diri kita untuk melakukan kejahatan. Dari mana dorongan kejahatan itu diketahui? Ya dari iman, ilmu, nikmat, takwamu. Imanmu, ilmumu, nikmatmu, takwamu mengetahui bahwa ini adalah dorongan ammarah bisu dalam dada kita. Itu keinginan itu kan berdekatan. Ya jasad, sebenarnya di jasad tapi dipusatkan di hati, tapi lapisan hati yang paling luar. Lapisan hati yang paling luar. Jadi kolbun, kolb, gitu. Kolb itu artinya molak-malik. Ini tempatnya nafsu. Nah kalau dalamnya kan sudah lubun, fuadun, basiroh, latifah, latifatul sirri, akhfa, latifatul akhfa, dan paling dalam lagi adalah ana, atau orang Jawa menyebutnya ingsun, orang Arab menyebutnya ana. Sejatining ingsun atau aku bahasa kita. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah dorongan jahat? Ya, iman, ilmu, nikmat, dan takwa kita mengetahui, menginformasikan kepada kita. Menginformasikan kepada anak kita, kepada ingsun, kepada aku kita. Aku kita selalu diberitahu oleh iman, oleh ilmu, oleh nikmat, oleh takwa. Nah, itu adalah dorongan nafsu yang jahat. Ini dijelaskan di dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sama sekali aku tidak akan membiarkan nafsuku, dorongan jahatku ini. Gitu. Saya tidak akan membiarkan gejolak nafsuku ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Dorongan nafsu ini selalu mendorong kepada kepada kejahatan. Maka dia harus tidak boleh dibiarkan alias dipimpin agar supaya menjadi rahimah rabbi, menjadi bersifat rahmah dari Tuhan. Apa itu ilmu, iman, nikmat, dan takwa? Dia terpimpin oleh iman, ilmu, nikmat, takwa menjadi rahimah rabbi. Sehingga sifatnya ghafurun rahimun. Ya. Pemaaf dan penyayang. Dalam artian yang benar, tidak bernafsu. Ini kan cerita bagaimana Yusuf terpesona terhadap Zulaikha. Kenapa dia terpesona? Ya manusiawi. Nabi Yusuf itu adalah manusia juga. Dia suka kepada lawan jenis, dia terpesona. Tapi terpesonanya terpesona Nabi Yusuf ini tidak membiarkan nafsunya yang mendorong kepada kejahatan. Kalau nafsu kejahatan ini tidak dipimpin, dibiarkan begitu saja, tentu dia akan memperkosa dan lain sebagainya. Tapi ketika dipimpin, dia akan menjadi rahimah rabbi sehingga menempuh jalan nikah dan lain sebagainya. Itu yang pertama, nafsu ammarah bisu yang paling utama ada dalam diri kita. Mendorong kejahatan, mendorong diri kita untuk melakukan kejahatan dalam diri. Nah itu kalau tidak dipimpin, tidak dikontrol, tidak disadari, diikuti, maka akan menjadi lawamah. Lawamah itu berupa tindakan. Itu di dalam surat Al-Qiyamah ya, surat ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Jadi hati-hati, jangan sampai nafsu lawamahmu itu menjadi terekspresi gara-gara ammarah bisu dalam hatimu tidak kau kendalikan. Ketika dongkol itu, jangan diikuti. Kenapa? Kalau diikuti dia menjadi lawamah. Lawamah secara bahasa artinya mencela. Mencela yang sangat. Laimun ada mencela. Lawamah berarti mencela di luar diri kita secara sangat. Itu terjadi oleh karena dorongan nafsu ammarah bisu yang tidak dipimpin oleh iman, tidak dikontrol oleh ilmu, tidak dirasakan oleh nikmat,
dan tidak dicek selalu oleh takwa, sehingga terekspresi menjadi lawwamah. Pertanyaannya bagaimana kita itu agar supaya tidak terjadi lawwamah, tidak terjadi terekspresi mencela atau berbuat jahat. Ya ammarah bisu itu ketika diketahui, dikontrol oleh iman, ilmu, nikmat, takwa, jangan diikuti. Kalau tidak diikuti maka tidak terjadi namanya lawwamah. Ekspresi tidak terjadi, dorongannya tetap, gitu, tapi tidak menjadi lawwamah, tapi menuju yang ketiga, yaitu mulhamah.